kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan program praktik lapangan persekolahan atau bisa disingkat PLP1 di MTS Al-Mustaqim Pusat Budi Raya yang beranggotakan saya Yolanda Dwi Masriani dengan NIM D022403 dan teman saya Anissa Putri dengan NIM D022401. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan suatu proses pendidikan tidak terlepas dari peran guru sebagai pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami kondisi nyata di lingkungan sekolah. Pelaksanaan PLP1 di MTS Al-Mustaqim 1 Budi Raya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di sekolah. Melalui kegiatan PLP1, mahasiswa juga diharapkan mampu menumbuhkan sikap profesional, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun kesiapan dalam menghadapi praktik kependidikan pada tahap berikutnya. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan ini menjadi bekal yang penting dalam membentuk kompetensi sebagai calon pendidik yang profesional, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 PLP1 di MTS Al-Mustaqim 1 Budi Raya dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai dokumentasi pengalaman. Hasil observasi dan pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti kegiatan PLP1 diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pihak sekolah, serta menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan PLP pada masa yang akan datang. 1.2 tujuan PLP1 yaitu pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 di MTS Al-Mustaqim 1 Budi Raya bertujuan untuk 1. Mengenal secara langsung lingkungan dan budaya sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. 2. Mengetahui struktur organisasi tata sekolah serta administrasi yang diterapkan di MTS Al-Mustaqim 1 Budi Raya. Mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penggunaan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 4. Mengenal karakteristik peserta didik serta interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Memahami tugas, peran, dan tanggung jawab guru serta tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 6. Mengembangkan wawasan sikap dan etika profesi sebagai calon pendidik melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. 7. Menghubungkan teori-teori pendidikan yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata yang terdapat di sekolah. 8. Menyusun laporan hasil kegiatan PLP1 sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik serta dokumentasi terhadap hasil observasi yang telah dilaksanakan di MTS Al-Mustaqim 1 Budi Raya. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 dan akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Anissa Putri. Baik, kita lanjut ke bab 2 yaitu informasi tentang sekolah, di mana pada 2.1 yaitu ada profil, visi, misi, dan tujuan sekolah.
jenjang madrasah sanawiyah atau setara dengan SMP. NPSN 30112443 dan bisa dilihat lagi di tabel ini yaitu fokus sekolahnya. Selanjutnya yaitu visi. Visi sekolahnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi, beriman, bertakwa, berbudi pekerti, luhur dan berakhlak karimah. Selanjutnya misi. Memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal dan optimal bagi seluruh anak didik. 1. Meningkatkan kualitas melalui peningkatan profesi guru, meningkatkan kemampuan dasar seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Mengembangkan pembinaan kedisiplinan. 4. Melaksanakan kerjasama dan lembaga terkait. 5. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah. Tujuan sekolahnya yaitu menciptakan siswa yang berprestasi, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak karimah. Adapun struktur organisasi sekolah, yaitu yang pertama ketua perguruan yaitu Bapak Rabuansyah SPDI, kepala sekolahnya Sapawi SPDI, kepala tata usaha Hidin Ikramna, operator Ayu Wulandari, komite madrasah Ismet, Wakamat Siti Aisyah, dan bisa dilihat di tabel ini yaitu wakaf kesiswaan, wakaf kurikulum, wakaf humas, wakaf sarana, guru BK, dan wali kelasnya. Selanjutnya sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidiknya bisa dilihat di tabel di depan. Selanjutnya tenaga pendidikan bisa juga dilihat di tabel di depan. Peserta didik kelas 7 itu ada 40 orang, kelas 8 ada 67 orang, dan kelas 9 itu ada 53 orang. Jadi jumlah siswa di MTS Al-Mustaqim 1 yaitu 160 orang. Sarana dan prasarana itu bisa dilihat di tabel di depan. Selanjutnya prestasi dan kegiatan pendukung. Prestasinya pernah juara pramuka dan juga pernah juara di lomba paskibra. Kegiatan mendukung. Ada beberapa kegiatan pendukung di MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya. Yang pertama, program pembinaan dan ekstrakurikuler, pramuka, bola voli, tari, kursus komputer, dan paskibra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak saya yaitu Yolanda. Oke, baik, kita lanjut ke bab 3 yaitu hasil kegiatan per individu dalam pelaksanaan PP1. Pada tanggal 22 Mei 2006 kami datang ke MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya untuk memulai kegiatan PP1 yang ditugaskan oleh dosen pemangku kami, yaitu Ibu Riyati Nurdiana MPD. PLP ini kami lakukan 1 hingga 2 kali seminggu selama 4 minggu. Pada minggu pertama kami menyerahkan surat izin PP1 dan meminta surat balasan persetujuan sekaligus perkenalan kelompok, serta menyampaikan tujuan dari PLP1 dan melakukan sedikit observasi terkait kondisi fisik sekolah. Kemudian pada minggu kedua kami melakukan konfirmasi secara online terkait data yang kami perlukan dan instrumen terkait. Lalu pada minggu ketiga kami mengambil data yang sudah terkonfirmasi dan wawancara terkait instrumen yang diperlukan sekaligus mulai melakukan penyusunan laporan PP1. Pada minggu keempat kami melanjutkan menyusun laporan PP1 dan meminta data yang kurang dalam laporan ke Bapak Sapawi SPDI.
selanjutnya, pada minggu keempat kami mengambil dokumentasi terkait proses pembelajaran di sekolah untuk melengkapi laporan. Adapun uraian kegiatan pelaksanaan PLB 1 Yolanda Dwi Masriani dengan NIM D022403. Untuk kegiatan minggu pertama yaitu pada tanggal 22 Mei 2026 saya melakukan observasi lingkungan sekolah dan berkenalan dengan kepala sekolah mitra. Beberapa kegiatan yang saya lakukan antara lain menyerahkan surat izin PLB 1 dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait PLB 1. Kemudian observasi lingkungan sekolah, yaitu mengamati kondisi fisik sekolah seperti ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Nah, untuk yang terakhir yaitu memperkenalkan diri secara langsung kepada Bapak Safawi SPDI selaku Kepala Sekolah MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya. Nah, untuk yang kegiatan minggu kedua yaitu pada minggu kedua tanggal 2 Juni 2026 saya melakukan konfirmasi secara online terkait data yang diperlukan untuk penyusunan laporan. Untuk minggu ketiga pada tanggal 8 Juni 2026 saya mewawancarai Bapak Sapawi SPDI terkait instrumen pengumpulan data, struktur organisasi tata sekolah, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Setelah mendapat data tersebut, saya mulai menyusun laporan. Bisa dilihat dari tabel 7 yaitu instrumen pengumpulan data, struktur organisasi dan tata sekolah. Kemudian ada tabel instrumen pengamatan pengelolaan pendidikan. Tata tertib di sekolah terlihat jelas di setiap kelas seluruh warga sekolah tanpa memahami dan mematuhi aturan yang ada. Tata tertib di kelas diterapkan dengan baik oleh sebagian besar guru dan siswa. Sebagian besar guru datang tepat waktu dan memulai pelajaran sesuai jadwal. Sebagian besar siswa mematuhi tata tertib yang ada, meskipun ada beberapa yang terlambat datang dan tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian proses pemberian sanksi dilakukan secara adil dan konsisten. Setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai, yang memberikan efek jerah serta pembelajaran bagi siswa yang lain. Untuk kegiatan minggu keempat saya yaitu pada tanggal 16 Juni 2026 saya melanjutkan penyusunan laporan. Untuk kegiatan minggu keempat yaitu pada minggu keempat tanggal 19 Juni 2026 saya minta izin kepada Bapak Safawi SPDI untuk pengambilan dokumentasi terkait proses pembelajaran. Kemudian untuk uraian selanjutnya akan dijelaskan teman-teman saya. Baik, kita masuk ke uraian kegiatan pelaksanaan PLB 1 administratif. Pada kegiatan yang pertama, tanggal 22 Mei 2026, saya melakukan observasi lingkungan sekolah dan berkenalan dengan kepala sekolah mitra. Beberapa kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, menerima surat persetujuan PLB 1 dari pihak sekolah dan bertugas pengambilan dokumentasi. B. Observasi lingkungan sekolah, mengamati kondisi fisik sekolah serta musola dan toilet sekolah. C. Memperkenalkan diri secara langsung ke Bapak Sapawi SPDI selaku Kepala Sekolah MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya. Kegiatan minggu kedua. Pada minggu kedua tanggal 2 Juni 2026 saya melakukan konfirmasi secara online terkait instrumen yang diperlukan untuk menyusun laporan tentang hasil kegiatan per individu dalam kelompok. Kegiatan minggu ketiga. Pada minggu ketiga tanggal 8 Juni 2026 saya mewawancarai Bapak Sapawi SPDI terkait instrumen pengamatan pengelolaan pendidik dan instrumen pengamatan struktur organisasi dan tata kerja STOK. Setelah mendapatkan data tersebut,
orientasi, materi yang akan disampaikan, dan tata tertib yang harus diikuti oleh peserta didik baru. Pedoman ini dibagikan kepada peserta didik baru pada hari pertama mereka masuk sekolah. Laksanakan orientasi peserta didik baru berjalan lancar dengan kegiatan yang melibatkan pengalaman lingkungan sekolah, perkenalan dengan guru dan staf, serta pengenalan ekstrakurikuler. Partisipasi siswa sangat baik dan tidak ada insiden yang mengganggu jalan kegiatannya. Dokumentasi presensi peserta didik dilakukan setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler di MTS Al-Mustaqim 1 Budraya berjalan dengan baik seperti pramuka dan olahraga. Setiap kegiatan memiliki jadwal rutin dan didampingi oleh pembina yang kompeten. Pelayanan bimbingan konseling tersedia setiap hari dengan jadwal yang fleksibel. Pelayanan perpustakaan juga memadai dengan koleksi buku yang terpsykologi dan sistem pinjaman yang mudah. Jadwal piket siswa disusun secara bergilir dan diumumkan di papan pengumuman kelas. Setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel 9. Pada minggu keempat tanggal 16 Juni 2006 saya melanjutkan penyusunan laporan. Pada minggu keempat tanggal 19 Juni 2006 saya bertugas untuk pengambilan dokumentasi terkait proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yolanda. Oke, kita lanjut langsung ke bab 4 yaitu hasil kegiatan kelompok dalam pelaksanaan PP1. Di situ ada lomba observasi lingkungan sekolah mitra. Petunjuknya yaitu lomba ini tanggal observasi yaitu pada tanggal 22 Mei 2026. Nama sekolahnya MTS Al-Mustaqim 1 Budraya dan nama observasinya yaitu Yolanda Dinasani, yaitu saya sendiri. Nah, bisa dilihat dari tabel 10 yaitu observasi lingkungan sekolah mitra. Untuk kultur sekolah itu upacara dilaksanakan siang hari dikarenakan siswa MTS Al-Mustaqim 1 Budraya itu masuknya siang. Untuk ekstrakurikuler pramuka dan OSIS menunjukkan peningkatan dalam kepemimpinan dan tanggung jawab siswa. Dan banyak siswa yang aktif terlibat dan menunjukkan komitmen tinggi. Lingkungan sekolahnya bersih, rapi, dan dengan fasilitas yang terjaga dengan baik. Serta sesi bimbingan dilakukan secara teratur dengan konselor yang responsif dan peduli terhadap kebutuhan siswa. Interaksi antara siswa, guru, dan staf berjalan dengan harmonis. Komunikasi melalui aplikasi pesan dan email digunakan secara efektif untuk memberikan informasi dan menerima masukan dari orang tua. Untuk kondisi sekolah di sini bersih, terjaga, perlu segera bangunan sekolah itu perlu segera diperbaiki bagian dinding yang mulai pudar untuk menjaga estetika dan keamanan. Untuk pagar sekolah, cat pagar perlu diperbarui untuk menjaga penampilan dan daya tahan pagar. Untuk ruang kelas nyaman dan bersih, kantinnya perlu, rumah ibadah bersih dan nyaman, pengaturan parkiran perlu lebih sistematis untuk memaksimalkan ruang dan menjaga kebersihan. Dan untuk lapangan olahraga yaitu perawatan rutin rumput dan pengecatan ulang garis lapangan diperlukan untuk menjaga kualitas lapangan. Pada lomba ini saya bertugas mengobservasi terkait lingkungan MTS Al-Mustaqim 1 Budraya yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026 bersama anggota kelompok saya. Dari observasi tersebut saya simpulkan
tabelnya di sini itu isinya ada program tahunan disusun dengan sangat baik, mencakup semua aspek penting dan sudah disetujui oleh pihak sekolah. Dokumen tersedia lengkap dan mudah diakses oleh seluruh staf pengajar. Program semester sudah tersusun dengan baik, namun masih perlu penyesuaian pada beberapa mata pelajaran agar lebih proporsional. Kemudian rencana pembelajaran disusun dengan sangat rinci dan jelas. Tujuan pembelajaran sudah terukur dan selaras dengan kurikulum serta program semester. Pada lembar ini saya bertugas mengobservasi terkait perangkat pembelajaran di MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026 bersama anggota kelompok saya, dan observasi tersebut saya simpulkan bahwa dalam indikator-indikator tersebut telah terlaksana semuanya. Nah, untuk lembar observasi administrasi sekolah itu pada tanggal 22 Mei 2026 nama sekolah MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya dan nama observasinya yaitu Anissa. Dalam tabel 12 observasi administrasi sekolah mitra yaitu visi-misi dan tujuan sekolah sudah disosialisasikan dengan baik. Namun perlu diadakan lebih banyak kegiatan yang mengingatkan kembali agar seluruh warga sekolah selalu ingat dan mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk struktur organisasi sudah dipajang dengan jelas dan peran setiap anggota yang sudah terdefinisi dengan baik. Kemudian proses penerimaan siswa baru sudah berjalan dengan lancar dan transparan. Data kesiswaan dikelola dengan baik dan akurat. Dan untuk selanjutnya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kurikulum sudah berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pada lembar ini saya bertugas mengobservasi terkait administrasi MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2006 bersama anggota kelompok saya. Dari observasi tersebut saya simpulkan bahwa dalam indikator-indikator yang telah ditentukan tersebut telah terlaksanakan semuanya. Untuk menambah informasi terkait perangkat pembelajaran di sekolah MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya, berikut saya paparkan terkait kalender pendidikan yang ada di MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya. Pertama, permulaan tahun ajaran. Hari pertama masuk sekolah adalah bulan Juli 2026. Pada awal masuk selama 3 hari. Untuk kelas 10 dilaksanakan masa orientasi peserta didik atau biasa disebut pengenalan lingkungan sekolah. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12, hari pertama diisi dengan kegiatan keagamaan. Permulaan tahun pembelajaran efektif untuk semua kelas dimulai pada Juli 2026 serta terperinci dapat dilihat pada lampiran kalender tahun pelajaran 2026 di MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya. Kemudian untuk waktu belajar menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 dan semester 2 dengan waktu pembelajaran sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk waktu belajar itu sama, dimulai pada pukul 12.00 sampai 17.00, dan untuk hari Jumat itu sendiri pada pukul 13.00 sampai 17.00. Sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, waktu pembelajaran efektif belajar sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel dari bulan Juli bulan Juli 2026 hingga bulan Juni 2027. Kemudian untuk libur sekolah, penentuan hari libur memperhatikan ketentuan berikut ini. Pertama, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. 2,
libur yang ditentukan oleh peraturan pemerintah pusat atau lain. Salah satunya yaitu ada tahun baru Masehi, tahun baru Imlek, hari raya Nyepi, Jumat Agung, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Hari Buruh Nasional, dan mungkin ini bisa dilihat dari sini karena tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian untuk lembar observasi proses pembelajaran di sekolah mitra, yaitu pada tanggal 22 Mei 2026 nama sekolah MTS Al-Mustaqim Satu Buraya dengan nama observer yaitu Anissa Fitri. Pada tabel berikut yaitu ada guru telah menyiapkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran dengan baik. Kelas diatur rapi. Kemudian guru memulai dengan salam dan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas dan SBG. Kemudian materi disampaikan secara jelas dan sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian menggunakan pendekatan kontekstual, diskusi kelompok, dan metode ceramah interaktif. Selanjutnya, guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran dan siswa aktif dalam diskusi, praktikum, dan mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk evaluasi yaitu evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, lisan, dan observasi dengan umpan balik konstruktif. Pada lembar ini saya bertugas mengobservasi terkait proses pembelajaran di MTS Al-Mustaqim Satu Buraya yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026 bersama anggota kelompok saya. Kemudian lembar observasi kegiatan sekolah mitra, tanggal observasi yaitu 22 Mei 2026, bisa dilihat dari tabel. Sebagian besar siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pramuka setiap minggunya. Guru-guru telah mulai menerapkan metode pembelajaran yang lebih student centered. Terlihat dari peningkatan aktivitas diskusi dan presentasi di kelas. Kemudian agenda rapat selalu disiapkan dengan baik dan dikirimkan ke peserta sehari sebelum rapat. Pada lembar ini saya bertugas mengobservasi terkait kegiatan di MTS Al-Mustaqim Satu Buraya yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026 bersama anggota kelompok saya. Dari observasi tersebut saya simpulkan bahwa dalam indikator-indikator yang telah ditentukan tersebut telah terlaksanakan semuanya. Dan kemudian pada 4.6 yaitu refleksi. Dalam hal profesionalisme guru, terlihat bahwa para guru sangat aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Penerapan metode pembelajaran baru yang lebih interaktif mulai terlihat dalam kelas, yang memberikan dampak positif pada proses belajar mengajar. Selain itu, rapat rutin di MTS Al-Mustaqim Satu Buraya berjalan dengan frekuensi yang baik dan tingkat kehadirannya tinggi. Agenda rapat selalu jelas dan relevan, dan keputusan yang diambil selalu diikuti dengan tindakan konkret. Evaluasi pada rapat berikutnya memastikan bahwa keputusan tersebut diimplementasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar staf berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut keputusan agar lebih optimal. Kemudian untuk bahasa kelima akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu kita lanjut ke 5 yaitu untuk 5.1 yaitu kesimpulan melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di MTS Al-Mustaqim Satu Buraya telah memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengenal dunia pendidikan secara langsung. Melalui kegiatan observasi dan pengumpulan data, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai kondisi lingkungan sekolah, budaya sekolah, struktur organisasi, administrasi, serta sarana dan prasarana, serta proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi, MTS Al-Mustaqim Satu Buraya telah memiliki
pembelajaran yang berjalan sesuai dengan ketentuan. Guru dan tenaga kependidikan juga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, dan kondusif bagi peserta didik. Kegiatan PLP 1 juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di sekolah. Pengalaman ini menjadi bekal awal dalam membentuk kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai seorang guru. Dengan demikian, tujuan pelaksanaan PLP 1 telah tercapai dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PLP tahap berikutnya. 5.2 Saran. Berdasarkan hasil pelaksanaan PLP 1, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Bagi MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, menjaga budaya sekolah yang positif, serta mempertahankan kualitas proses pembelajaran agar semakin efektif dan mampu meningkatkan prestasi peserta didik. 3. Bagi mahasiswa peserta PLP 1, diharapkan mampu memanfaatkan kegiatan PLP 1 sebagai sarana untuk belajar, mengembangkan sikap profesional, menjaga etika selama berada di lingkungan sekolah, serta terus meningkatkan kemampuan sebagai calon pendidik yang kompeten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Bagi pelaksana PLP 1 selanjutnya, diharapkan waktu pelaksanaan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan observasi, memperoleh pengalaman, serta memahami beberapa aspek penyelenggaraan peserta didik di sekolah secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu lampiran. Bisa dilihat di sini ada struktur sekolah, daftar nama pendidik dan tenaga pendidik, lokasi sekolah, jurnal kegiatan, dan masih banyak dokumentasi lainnya. Bisa dilihat di laporan kami. Mungkin sekian laporan hasil penelitian kami di MTS Al-Mustaqim 1 Kuburaya. Kurang